Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marisa Oktarina, guru fisika dari SMA Negeri Sumatera Selatan. Saya terdaftar sebagai mahasiswa PPG kategori 2 dalam jabatan Universitas Ahmad Dahlan Jogja. Hari ini Selasa tanggal 13 Desember 2022, saya akan melakukan uji kinerja praktik pembelajaran dengan materi hukum Archimedes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana perasaannya hari ini? Alhamdulillah, semangat berarti. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa ya. Seharusnya di awal ya Bu ya. Oke. Jadi kita berdoa dulu. Silakan dipimpin. Siapa yang mau jadi volunteer? Boleh, Saskia. Oke, thank you Saskia. Ibu cek dulu kehadirannya, siapa yang nggak hadir hari ini? Yang anak-anak cowok nggak ada, kemana? Oke, agenda di luar. Siap. Sebelumnya udah tahu materi apa yang bakalan kita pelajarin? Tahu, berarti udah dibaca ya LKPD dan Google Classroom-nya ya? Oke. Coba satu orang deh nyebutin, kita mau ngapain hari ini? Oke, silakan Lili. Ada yang pernah tahu kisahnya? Boleh tahu? Boleh disebutin apa kisahnya si Archimedes? Siapa? Adik. Oke, silakan Adik. Singkatannya Bu, dari artikel yang pernah dibaca bahwa Archimedes ini tuh nama seorang ilmuwan, di mana dia itu diundang ke suatu kerajaan untuk membuktikan bahwa mahkota raja tersebut asli murni emas atau tidak. Kemudian dia bingung untuk membuktikan hal tersebut sehingga dia mencoba mendinginkan kepalanya dengan mandi. Nah, saat mandi tersebut dia memikirkan suatu solusi dan alhasil di situ dia menemukan persamaan dari hukum Archimedes ini, di mana volume air itu dapat mempengaruhi massa jenis si mahkota tersebut. Jadi disitulah hukum Archimedes ditemukan, dan ditemukan juga terapung, melayang, dan tenggelam. Oke, boleh deh kasih dulu. Detail banget ya. Jadi benar tadi si Archimedes itu dia dites sama si rajanya, atau istilahnya tuh diuji kepintarannya. Jadi ada sedikit pretest, silakan dibuka quizisnya. Quizisnya silakan dibuka dulu. Dek Anggun udah berhasil masuk, siapa lagi? Silakan bersiap, hanya ada 5 pertanyaan kok. Jadi pemenangnya adalah the first is Zaskia, second Sri Wulandari, Deadita. Oke, come forward please. Kita penyerahan dulu untuk yang ketiga. Siapa juara tiganya tadi? Dea. Oke, congratulations. Sri the second, Zaskia the first. Oke. Kau udah pemanasan? Sekarang pemanasan badannya dulu. Silakan berdiri. Oke, sambil menunggu PPT-nya silakan berdiri dulu. Kalau Ibu bilang 1, tahu ya? 2, 3, 2. Kita cek konsentrasi, tahu? 1 berarti 1 kali tepuk. 3, 1, 3, 2. Materinya adalah fluida statis. Jadi sebelumnya kita udah belajar tentang tekanan kemarin di Pascal. Oke, kita lanjutin ya. Kita udah belajar tentang Pascal. Ada yang masih ingat Pascal kemarin berkaitan dengan apa? Tekanan, benar. Tekanan pada pipa. Oke. Yang bisa menggunakan tekanan pada Pascal, zat apa aja yang digunain? Fluida dan gas. Oke, fluidanya yang mana? Kenapa orang ini bisa mengapung?
Oh. Jadi Ria Ricisnya ngapung. Oke, thank you. Ada yang mau nambahin? Seperti yang kata Marsha tadi, masa jenis airnya lebih besar daripada masa jenis garamnya. Oke, menurut teorinya adalah masa jenis si garamnya, kadar garamnya lebih tinggi daripada yang biasanya. Makanya jadi masa jenis si airnya jadi lebih besar, bukan lebih kecil. Makin banyak garamnya itu di dalam air, di dalam kandungan air, maka masa jenisnya akan jadi semakin tinggi. Nah, hari ini kita bakalan ngelakuin percobaan itu. Bener nggak kalau kadar air garamnya lebih tinggi, ternyata masa jenis airnya jadi lebih besar itu. Udah dibawa telur puyuhnya masing-masing? Oke, garamnya udah. Jangan dimakan, jangan dimasak. Itu telur puyuh mentah ya? Mentah kan? Mentah ya. Jadi jangan ditemplokin ke temennya ya. Kita bahas dulu atau nge-review dulu tentang masa jenis. Jadi misalnya ibu punya ada satu benda balok, terus kita celupin ke air yang penuh, terus nanti ketika dicelupin ternyata airnya tumpah. Menunjukkan apa sih dia? $150 ya. Oke, ibu punya mahkota, anggaplah ini mahkotanya. Satu terbuat dari yang bentuknya ini, satu terbuat dari emas. Itu. Kita mau bandingin, beda nggak sih antara emas sama si aluminium? Beda, ya. Karena udah tahu kan, sedangkan Archimedes kan nggak tahu itu ya. Nah, sekarang kalau dilihat dari bentuknya, ukurannya sama nggak? Sama. Berarti volumenya? Sama. Buktiin ya. Oke, silakan diukur sisinya. Ini bentuk apa, guys? Kubus. Ini masih ingat volume kubus apa? Kubusnya? Oke, volume kubus S pangkat 3. Berarti kita punya volume aluminium satu, yang satunya volume si emas. Oke, emas dengan kadar yang ibu nggak tahu berapa ya. Kita ngukur sisinya dulu. Berapa sih sisi aluminium? Sisi aluminiumnya adalah 2 cm. Berapa sisi si emas? 2 cm juga. Berarti volumenya berapa? 8. Dapat dari mana 8? 2 Oke, 2 pangkat 3, 8 satuannya? Big, yang ini 2 pangkat 3 berarti juga 8 cm dengan volume yang sama, volumenya sama. Terus kita ukur masanya. Silakan diukur pakai ntar diatur dulu ke gram, udah gram. Berapa itu aluminium? 21,3 gram. Oke, ini volume sebelum di air ya. Ini juga volume sebelum di air. Masa si aluminium adalah 21,3 gram. 3 gram. Ini bukan nama ibu ya, ini aluminium. Nanti mal dibilangnya. Masa dari si emas berapa? 67. Oke, 67 gram, pas. Oke. Sekarang kita lihat kondisinya. Ini masukin juga 150. Nah. Oke, yang di sini terlihat, kalau nggak terlihat boleh berpindah dulu. Oke, silakan ibu butuh 1 orang lagi untuk bantu nyelupin. Siapapun, maju. Jadi 1 orang dia harus dicelupin di waktu yang bersamaan. 1, 2, 3. Oke, silakan lihat. Oh, nggak pecah ya? Nggak pecah ya. Silakan dilihat kenaikannya. Siapa yang mau jadi pengamat? Tia, maju, silakan. Maju aja langsung. Berapa kenaikan volume air di aluminium? Langsung ke situ aja ke depan, nggak apa-apa. Hati-hati. Itu diangkat aja ke atas. Nah, gitu. Ya. Berapa kenaikan si aluminium? Tipis. Berapa lah kira-kira? 10 mili ya berarti ya. Oke, berarti volume di airnya adalah 10 mili. Sedangkan si emas berapa?
Apakah tipis juga? Hah? Nggak kelihatan ya? Oke. Ya, kenaikannya nggak banyak ya. 1 sampai 2 mili. Yang si air ya? Yang emas? Berarti kamu mau ngambil berapa? 1 sampai 2 mili. Kenapa nggak terlalu terlihat ya? Masa emasnya? Kalau seandainya emas itu lebih berat daripada air, seharusnya itu bakal lebih tinggi, Bu. Ya, itu kenapa nggak lebih tinggi ya? Emas bodong. Kan kalau di dalam cerita Archimedes itu kan kalau emasnya itu nggak murni, Bu, melainkan campuran, atau mungkin ini emasnya juga campuran, Bu. Oh gitu, oke deh, thank you. Silakan. Oh boleh, bentar. Mohon maaf. Silakan. Selama ini masih ada ya. Terima kasih. Ya, tujuan kita adalah menerapkan hukum-hukum fluida statik dalam kehidupan sehari-hari. IPK-nya itu ada yang pertama menjelaskan makna dari si Archimedes, menentukan bagian benda yang tercelup di dalam fluida, massa jenis benda, massa jenis fluidanya, gaya apung, dan berdasarkan hukum Archimedes. Jadi kita udah belajar ini secara teorinya, dan sekarang kita akan masuk ke keterampilannya. Ya, keterampilannya itu melakukan eksperimen di hukum Archimedes, mempresentasikan hasilnya. Jadi nanti kalian harus mempresentasikan hasil dari LKPD-nya ya. LKPD-nya udah dibaca? Udah dibuka ya. Oke, ini adalah LKPD-nya kita. Jadi kalian harus bisa memahami prinsip terapung, melayang, dan tenggelam dengan benar. Jadi bukan hanya secara teori, tapi juga secara praktek. Penerapannya di kehidupan sehari-hari, kita udah tahu tadi ada yang bilang apa? Jembatan poton, Bu, atau jembatan yang dari drum-drum kosong gitu ya. Terus apa lagi tadi? Kapal selam, apa lagi? Kapal laut itu juga masuk ya. Terus menganalisis variabel apa aja sih yang mempengaruhi si Archimedes itu tadi. Persamaan matematis yang bakalan kita hitung adalah dari massa jenisnya, percepatan, dan volume yang tercelup. Jadi kalian harus mengamati dari volume tercelupnya kira-kira ada pertambahan atau enggak gitu. Terus ini kondisinya idealnya tuh kayak gini gitu. Ada terapung, ada melayang, ada tenggelam. Tapi dari yang demonstrasi yang kita lakuin sama teman-teman kalian ternyata hanya 2 kondisi. Mudah-mudahan di eksperimen kita dapat 3-tiganya. Oke, kalau terapung secara teori itu massa jenisnya lebih kecil ya, massa jenis bendanya lebih kecil daripada si zat cairnya. Kalau melayang sama, kalau tenggelam lebih besar. Tadi percobaan si Ria Ricis tadi apa? Katanya kenapa dia bisa ngapung? Karena kadar garamnya tadi lebih tinggi. Nah, kita bakalan buktiin ini, oke? Dari masing-masing kelompoknya silakan ambil kelas kimianya. Satu aja. Spatulanya juga. Satu. Ini kurang lebih gambarannya. Jadi harus ada garam. Ibu pakainya telur puyuh biar nggak terlalu gede ya. Kita kalau pakai telur biasa kan udah biasa nih. Kita coba telur puyuh gitu. Ibu kasih pengerjaan kalian untuk mengerjakan ini adalah 20 menit. Nanti 10 menit kita akan presentasi dari hasil yang kalian dapatkan. Silahkan. Ini udah berapa sendok garam yang dimasukin? Baru 1. Iya, sampai dia larut. Kalau udah larut, udah coba lagi.
berapa sendok? 4 sendok. Nah, coba masukin kayak berapa? 2 lagi apa gitu. Jangan langsung blok 8, nanti langsung terapung dianya. Melayangnya dapat nggak? Kondisi dia tenggelam itu kan kalau dia menyentuh permukaan si air. Mengapung. Melayangnya dapat berarti. Oke, good. Berapa sendok itu? 25 sendok. Lebih dari 25 sendok. Udah belum? Berarti ini beratnya lebih berat. Ini kalau ditambahin airnya pelan-pelan. Ini yang kecil lebih karena masanya lebih dikit. Oh iya, ini yang kecil Bu yang lampu. Ini ternyata satu telur bisa beda-beda ya jenisnya ya. Lucu. Jadiin status yuk. Iya. Menurun dia berubah. Soalnya kandungan kadar garamnya karena ditambah air dia lebih itu ya masa jenisnya mengurang lagi masa jenis air. Oke, kita pakai spinning. Kita pakai spin wheel. Siapakah yang akan mempresentasikan untuk percobaan yang pertama? Jadi kalau percobaan pertama berarti pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Percobaan yang kedua berarti pertanyaan nomor 3. Nomor 4 nanti random. Siapa yang pertama kali? Bismillah ya. Iya, kelompok 5. Silahkan dituliskan. Selected. Kalian yang terpilih, silakan menuliskan hasil pengamatannya. Berarti kalian yang menjawab pertanyaan 1 dan 2 ya. Rasa telurnya jangan lupa. Untuk yang di sini kan sendok otomatis itu tenggelam dan di saat garam itu ditambah sekitar 1 sendok masih dalam kondisi tenggelam. Tetapi saat kami melakukan percobaan yang menambahkan sekitar 12 sendok garam itu menimbulkan adanya perbedaan sehingga si telur tadi melayang di area sekitar permukaan air. Kemudian pada saat 15 sendok si telur itu naik lagi ke atas mengapung. Jadi dari sini pada saat percobaan tersebut kami kembali untuk menjawab bagaimana pengaruh garam yang larut ke dalam air terhadap posisi telur pada pengamatan. Hal ini dapat explain bahwa semakin banyak garam yang dimasukkan maka semakin tinggi pula massa jenis air tersebut sehingga posisi telur akan terangkat ke atas atau terapung. Jadi bisa disimpulkan bahwa massa jenis zat cair atau air garam tadi lebih besar daripada massa jenis telurnya. Telur kami itu beratnya sekitar 13,5 gram. Oleh karena itu jika kita have comparisons here, oleh karena itu massa jenis zat cair tadi itu lebih besar sehingga si telur itu naik ke atas. Oke, thank you. Boleh kita dulu. Ada yang mau menanggapi? Kalau dari kelompok kami sendiri, untuk yang langkah kedua itu telurnya masih terapung. Jumlah garam Bu, asino kan sedang kita menggunakan kayak gini bentuknya. Dan pas kita mau nyendok 1 sendok garam tuh itu tuh per grup tuh nggak mungkin sama Bu, kayak sama rata didatain. Enggak Bu, mereka tuh random yang ngambil. Jadi nggak mungkin even itu ditulis 1 sendok bukan berarti 1 sendok grup ini sama grup ini itu sama Bu. Oke, berarti dari pengujinya aja yang melakukan praktikum itu bisa beda data gitu ya, gitu. Takarannya beda karena yang kita pakai adalah takaran sendok, bukan dalam takaran gram itu. Oke, be ready guys. Wah, 6, silakan. Boleh digambarin atau dijelasin juga boleh. Dalam percobaan yang kami lakukan, jadi setelah telurnya itu
ditambahin air non garam, itu telurnya kembali tenggelam. Sebelumnya kan telurnya itu waktu sebelum ditambah sama air non garam, nah telurnya itu mengapung. Jadi setelah dia ditambah dengan air non garam, telurnya jadi tenggelam lagi seperti awal. Oke. Alasannya menurut kalian kenapa sih hal itu bisa terjadi? Hal ini disebabkan karena mengurangnya massa jenis zat cair akibat penambahan air dari non garam. Mengurangnya massa jenis si Zat cair. zat cair, berarti jadi massa jenisnya jadi lebih ringan. Oh, oke. Thank you. Boleh dong gue close dulu. Ada yang mau nanggapin? Kami ini kan pas ditambahin air itu dia jadinya malah tenggelam. Kalau di grup kami itu dari mengapung cuma jadi melayang. Oh, terapung jadi melayang. Menurut kalian kenapa? Karena ya tadi jawaban lo tadi karena takaran garamnya juga beda-beda. Oh ya, karena pengaruh takaran garamnya beda, berarti kondisi akhirnya ketika ditambahin airnya juga beda. Oke, thank you. Ini ya hasilnya ya? Oke, bukan. Ini beda yang baru. Oke. Silakan grup 6, terima kasih. Harusnya malah seperti ini jadinya ketika sudah ditambahin si air. Jadi si telurnya itu nih ya, si telurnya itu dia nggak berada di posisi si air di atas, tapi juga nggak tenggelam ke bawah. Kenapa? Karena ada perbedaan massa jenis. Itu harusnya kalau misalnya massa jenis logam dari kapal itu lebih besar daripada massa jenis air, itu harusnya dia tenggelam, tapi ini tetap terapung. Jadi di kapal laut itu dia bukan pakai persamaan massa jenis logamnya, tapi dari massa jenis udaranya. Jadi kapal laut itu dibuat berongga sehingga dia berisi udara. Nah, udara yang dalam rongga kapal laut itu lebih kecil massa jenisnya daripada massa jenis air. Maka dari itu kapal laut itu bisa terapung. Oke, thank you. Itu pernyataan dari kelompok 2. Ada yang punya pendapat lain? Oke, ke sana dulu boleh? Kelompok 3. Jadi untuk rumus gaya dari Archimedes itu roh, gravitasi, dan volume. Nah, untuk gayanya itu roh itu massa jenis air. Seperti yang kita ketahui bahwa dunia itu bentuknya bulat, bukan datar, dan dipenuhi dengan genangan air. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa laut itu sangat luas. Dan juga volume. Untuk volume, kapal sendiri bentuknya itu di bawahnya itu kan cakup, dan juga di dalamnya itu berisi udara, sehingga dapat membuat kapal tersebut tidak tenggelam, sehingga beban atau logam di sebuah kapal itu tidak akan seberat kalau bentuk kapalnya itu tidak berisi udara, Bu. Dan juga yang ketiga dipengaruhi oleh gravitasi, sehingga itulah mengapa kapal yang di atas permukaan laut tidak tenggelam. Oke, thank you. Oke, jadi benar ya, di dalamnya itu ada rongga. Rongga itu yang berfungsi untuk menaikkan si massa jenisnya, sehingga massa jenis si kapal itu jadinya lebih ringan daripada massa jenis si air laut. Padahal kondisinya si besi itu tadi seharusnya tenggelam gitu, tapi karena diisi dengan udara dan kondisinya tertutup tadi, maka dia bisa naik atau terapung ke atas ya. Nah, kita bahas yang ini. Tadi ada yang bilang kenapa sih bisa dia terapung, karena ada gaya angkat ya. Kita bahas yang ini. Jadi ketika si airnya dimasukin ke sini, dimasukin bendanya, maka si air akan naik ke atas itu. Nah, naiknya ini yang kita sebut sebagai gaya angkat atau Archimedes. Ini kondisi yang kalian dapat tadi, ada terapung, ada melayang, ada tenggelam. Ini yang Ibu bilang. Ketika dia melayang, berarti nggak semuanya itu muncul. Jadi semuanya masih berada dalam si air. Kalau terapung, dia kondisinya ada yang muncul keluar. Jadi kalau kondisi telurnya tadi muncul, udah ada permukaan yang keluar, maka dia masuk terapung, bukan lagi melayang. Tapi kalau dia masih dia udah hampir atas tapi masih di air, berarti sebenarnya masih melayang, gitu ya. Kalau di ini kondisi tenggelam, udah jelas semua kalau tenggelam. Sejarah massa jenis
Benar yang kata kalian tadi, massa jenisnya jadi lebih kecil si bendanya daripada si fluidanya. Sedangkan si ini kalau melayang dia sama ya. Kalau tenggelam berarti massa jenis bendanya lebih berat gitu. Jadi bendanya yang mendorong. Sampai sini ada pertanyaan? Kapan kondisi Archimedes itu berlaku? Ketika adanya gravitasi. Apa? Ketika adanya gravitasi, gaya ke atas dan juga volume. Ke atas, bukan terapung ya, ke atas. Berarti massa jenis balonnya itu harus dibuat jadi lebih kecil daripada massa jenis si udara di luar. Jadi kalau misalnya ini adalah balon udara, balon apa nih? Ya balon udara ya. Oke, di sini nanti ada api kan ya. Nah apinya ini ngebuat massa jenis si balonnya lebih kecil daripada massa jenis udara luar. Maka si udara luarnya lebih dengan mudah untuk menaikkan si ini. Misal ibu punya balok ini adalah 2 kg, berarti gaya beratnya berapa? 20 Newton. Dari mana dapat 20? M kali G. Good. Terus ketika ibu masukin ke dalam air, terlepas dari ini, dimasukin ke dalam air, ditimbang dengan kondisi melayang kayak gini, ternyata beratnya menjadi 15 Newton. Pertanyaan ibu, berapa sih gaya angkatnya? Dari mana? Gaya angkatnya? Gaya angkat sama dengan? Iya, jadi berat benda di udara dikurangin dengan berat benda di fluida. Itu. Jadi nggak selamanya kita pakai persamaan ini, gitu ya. Gitu. Jadi 20 dikurang 11, maka gaya angkatnya adalah 5 Newton. Ada pertanyaan? Oke. Top 5-nya adalah ya Tia Rahmatari di posisi 3, Fasya 2, Nashwa 1, silakan maju. Oke, ini buat Fasya, Tia, sama Nashwa. Congrats. Oke, kita refleksi dulu, penutup dulu. Kira-kira yang udah kalian pelajarin hari ini adalah tentang Archimedes. Oke, Archimedes tadi membahas tentang apa? Gaya apung. Gaya ke atas pada suatu fluida. Ada berapa kondisi di Archimedes? 3. Apa aja? Oke, terapung, melayang, tenggelam. Kenapa benda bisa mengapung kalau menurut Archimedes? Satu dong. 11, ini lebih banyak. Itu aja dulu. Ya. Kenapa bisa mengapung? Massa bendanya, jenis bendanya lebih kecil daripada massa jenis air. Oke. Aplikasinya ada di mana? Sebelah sini. Kapal laut. Selain itu? Kapal selam. Jembatan Poton. Balon udara. Benar. Kenapa balon udara bisa naik? Karena di balon udara itu kan ada apinya. Nah, api itu membuat massa jenis balon udara
menjadi semakin kecil dari massa jenis udara. Jadi balon udaranya bisa terbang. Oke, jadi dia memperkecil massa jenis bendanya. Oke, persamaannya matematisnya ada yang tahu apa? F sama dengan massa jenis dikali gaya gravitasi dikali volume. Oke, volumenya yang mana? Tercelup. Massa jenis yang mana? Massa jenis benda. Fluida atau benda? Fluida. Benar ya, yang kita gunain adalah massa jenis fluida. Oke, gimana pembelajaran hari ini? Seru eksperimennya. Garamnya habis? Habis. Oke. Telurnya tolong jangan disimpan lama-lama di air garam, nanti takutnya jadi telur asin. Bagi yang pengen silakan nanti dimasak sendiri ya. Karena yang kalian bawa adalah telur mentah. Base group. Base group. Base group yang jadi luar. Oke. Base grupnya. Ya boleh Ibu milih ya. Ibu ke kelompok 3. Congrats ya. Iya, apa? Mau sampah? Nah, Ibu tambahin 1 telur puyuh dari Ibu. 1 telur puyuh. Oke. Dan yang tadi Ibu suka ada yang mencoba. Sini. Oke. Thank you. Oke, kita closing dulu pembelajaran hari ini. Silakan kita tutup dengan berdoa. Oke, siapa yang mau memimpin? Boleh, Tia. Oke, thank you for today. Next meeting kita bahas tentang fluida dinamis ya. Jadi ini udah ke fluida Archimedesnya. Next meeting kita bahas ke aplikasinya lagi tentang tegangan permukaan sama gaya kohesi dan adhesinya. Mohon dipersiapkan dirinya. Apa yang kalian pelajari hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Bisa kalian pakai di penerapan kehidupan. Bukan selanjutnya, maksudnya ke depannya. Oke. Terima kasih Ibu akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.